Oke, gaya pasang surut menghasilkan torsi di bumi dengan asumsi bahwa selama beberapa ratus juta tahun terakhir, torsi dan panjang tahun Sideris bernilai konstan dan bernilai masing-masing 6,0 kali 10 pangkat 16 nanometer, Newton meter, dan 3,15 kali 10 pangkat 7 second. Jadi untuk yang 6 kali 10 pangkat 16 nanometer, sorry, bukan nanometer lagi. 6 kali 10 pangkat 16 Newton meter ini adalah torsinya, dan 3,15 kali 10 pangkat 7 ini adalah panjang tahun Sideris. Hitung berapa hari dalam setahun pada 6 kali 10 pangkat 8 tahun yang lalu. Diketahui momen inersia bola homogen berjari-jari R dan bermassa M adalah sebagai berikut. Jadi bumi itu dia kecepatan rotasinya itu diperlambat ya, karena adanya ini torsi dari gaya pasang surut bulan ini. Jadi pada zaman dulu orbit bumi itu cepat, ini kecepatan rotasinya cepat, nggak 24 jam, tapi kurang dari 24 jam, mungkin dalam beberapa jam gitu ya, kecepatan rotasinya, periode rotasinya. Nah, karena ada gaya pasang surut ini, ada torsi ini, maka dia memperlambat rotasi bumi. Bahkan pada suatu saat nanti, berjuta-juta tahun yang akan datang, rotasi bumi itu mungkin akan sama dengan periode revolusi bulan. Jadi akan sinkron juga rotasi bumi terhadap revolusi bulan itu. Pada zamannya akan mendatang, tapi masih lama banget. Nah, yang ditanyakan di sini ya, berapa nih panjang berapa hari dalam satu tahun? Karena panjang satu harinya kan berubah kan. Itu berapa? Pada 10 pangkat 8 tahun yang lalu. Oke, dari sini apakah punya ide kalian untuk menghitung ini bagaimana caranya? Gimana? Apakah ada ide? Torsi tahu nggak? Torsi itu apa? Di pelajaran fisika. Torka. Apa itu torka? Eh, Gaya tapi gerak melingkar sih mas. Bukan bukan gerak melingkar kayak gimana ya? Tors Tors itu sama dengan ya FK tapi bukan sama sejenisnya gitu loh. Oke, jadi kalau di gerak melingkar, torka itu bisa diibaratkan, sorry, torka itu di gerak melingkar ya, bisa diibaratkan gaya kalau di gerak linier gitu kan, benar nggak? Itu yang dimaksud kamu ya? Gaya itu Kan analogi bedanya dengan kan kalau torsi gayanya dikalikan dengan dari titik titik tumpunya titik ya titik rotasinya itu. oke, kurang lebih gitu ya. Jadi torsi itu ya adalah misalkan ini titik tumpunya gitu ya. Ini ada gaya, arahnya ke sana. Torsi itu adalah gaya kali D dikalikan apa?
kali sin theta. Nah, di sini torsi itu ibaratnya kalau digerak melingkar ya, ada gerak melingkar, ada gerak linier ya. Kalau digerak melingkar itu ada torsi. Kalau digerak linier itu ibaratnya torsi itu adalah gaya. Kemudian kalau digerak melingkar ada momen inersia. Di gerak linier ada apa? Ada yang tahu? Ada massa. Kalau digerak melingkar ada theta. Di gerak linier ada jarak. Kalau digerak melingkar ada omega. Di gerak linier ada kecepatan. Kalau digerak melingkar ada percepatan sudut. Di gerak linier ada kecepatan. Oke. Nah, ingat hukum Newton kedua? Apa tuh hukum Newton kedua? Eh, M kali ah. Oke, Atau percepatan sama dengan gaya bagi maksa. oke, benar. Hukum Newton kedua. Itu gaya adalah massa dikalikan dengan percepatan. Nah, analog dengan ini, di gerak melingkar juga sama. Bisa kita analogikan. Gayanya itu kita ganti torka, adalah momen inersia dikalikan dengan percepatan sudut. Tuh. Jadi, nanti kita akan peroleh bahwa kecepatan sudut sama dengan torka dibagi dengan momen inersia. Ini kita nyatakan sebagai persamaan. B. Sampai sini paham nggak nih tentang gerak melingkar sama gerak linier, analoginya? Bisa dipahami ya, Mas Yan, ya? Habis itu, kalau kita cari hubungan antara kecepatan bumi saat ini, rotasi bumi ya. Ini kan awalnya dia rotasi cepat banget nih. Ya, rotasinya dengan kecepatan omega inisial. Terus, karena adanya perlambatan, sekarang itu dia berotasi dengan omega final. Nah, perlambatannya itu sebesar alfa. Nah, kalau di fisika dasar, di fisika, apa hubungan dari P final, P inisial, dan percepatan apa? Masih ingat nggak? Kalau di fisika, hubungan dari kecepatan final, kecepatan inisial, sama percepatan itu apa? Ada yang tahu? Di fisika SMA ya, yang ini ya. Hubungan antara kecepatan final, kecepatan inisial, dan percepatan itu apa?
kalau dinyatakan dalam satu persamaan. Ada yang ingat? Atau udah lupa? Oke. V final sama dengan kecepatan inisial ditambah dengan kecepatan dikalikan dengan delta T. Oh, biasanya Kak, oh Kenapa? biasanya Kak kalau dia pakai VT atau V0 gitu. Oh, oke. Tapi paham kan ini kan? Paham Kak? Gel gel BB kan Iya. Nah, kalau analogi dengan ini gimana nih? Analogi dengan kecepatan yang di sini. Ini kan gerak linear. Kalau gerak melingkar ya sama aja kan? Omega Kak, final, berarti omega omega inisial ditambah dengan alfa alfa kali. delta T. Ini kan? Oke. Kita punya dua persamaan. Oke. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa dari persamaan 1 dan 2 ya. Kita tuliskan lagi nih. Omega final itu tidak lain adalah 2pi dibagi dengan periode final kan. 2pi per periode inisial ditambah dengan alfanya ini tidak lain tadi adalah torka dibagi dengan momen inersia dikalikan dengan delta T. Nah, ingat ini torkanya itu memperlambat ya. Torkanya memperlambat. Jadi karena ini memperlambat, ya nanti percepatannya adalah negatif. Maka kalau kita masukkan lagi data-datanya ya, ini berarti 2pi, kecepatan finalnya adalah periode rotasi bumi saat ini. Periode rotasi bumi saat ini adalah 23 jam 56 menit yang saat ini. Yang inisialnya adalah yang akan kita cari nih. Ditambah, nah karena dia torkanya itu memperlambat, berarti kita tuliskan negatif. 6 kali 10 pangkat 16. Newton meter. Kemudian momen inersianya adalah 2/5 massa dari bumi 6 kali 10 pangkat 24 R dari bumi kuadrat. R dari bumi kuadrat itu adalah 6378. Ini satuannya SI ya. Jadi kita jadiin meter dulu. Ini sudah momen inersia kuadrat dikalikan dengan delta T-nya. Delta T-nya juga harus dalam satuan detik. Delta T-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat 8 tahun yang lalu. Berarti 6 kali 10 pangkat 8 dijadiin detik. Tiga ratus 365,25 kali 24 jam kali 3.600. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan solusi dari P inisialnya ini berapa. Harusnya lebih cepat daripada 23 jam 56 menit. Coba cari ya, P inisialnya ini berapa. Ini bisa juga gunakan fitur shift solve di kalkulator.
Kalau enggak ya hitung aja ya. Hitung manual gitu. Bisa nggak kalian hitung? Ini juga perlu dijadiin satuan detik dulu ya. Coba jadi satuan detik. Coba kalau kita hitung. Oke. Kalau nggak salah dapatnya sekitar 74.303,4 detik. Ini adalah panjang satu hari. Kira-kira 20 jam nih. Satu harinya panjangnya 20 jam nih, sekitar segini. Nah, ini panjang satu hari. Pada 6 dari 10,8 tahun yang lalu. Adalah TI ini, yang panjangnya adalah 74.3,4 detik. Ini panjang satu hari ya. Sekitar, kalau dijadiin jam, sekitar 20 jam. Nah, panjang, kalau ditanyakan, yang ditanya di soal adalah, berapa hari dalam setahun ya? Jumlah hari dalam satu tahun. Jumlah hari dalam satu tahun. Oke. Nanti kalau sekarang kan 365,25. Nah, kita bisa hitung dengan cara N-nya ini 1 tahun gitu ya. Garis panjang dibagi dengan panjang satu hari. Nah, 1 tahun dari sini ternyata nilainya sama nih, kalau konstan, dan nilainya 3,15. 3,15 kali 10 pangkat 7 detik ya. Kalau dibagi dengan 74.303,4 detik, maka akan kita peroleh jumlah hari dalam 1 tahun itu senilai sekitar 423,94 hari. Jadi ternyata 1 tahun itu jumlahnya 423,94 hari pada tahun
pada 6 kali 10 pangkat 8 tahun yang lalu. Jadi lebih banyak ternyata ya jumlah harinya dalam 1 tahun dibandingkan sekarang.